Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Nuril Amalia dengan NIM akhir 03 dari kelas 2A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait analisis fonem untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Ibu Neneng Nurjana M. Hum. Selamat menonton. Materi yang pertama yaitu analisis fonem. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fonem? Fonem adalah satuan bunyi terkecil sebagai pembeda makna. Analisis dilakukan dengan mencari pasangan minimal. Pasangan minimal adalah bentuk-bentuk bahasa yang terkecil dan bermakna pada sebuah bahasa yang memiliki jumlah fonem yang sama. Analisis fonem bertujuan untuk dapat mengetahui apakah dari dua kata atau dua morfem tersebut memiliki perbedaan makna atau tidak. Untuk contoh pertama, fonem A dan I, pasangan minimal untuk A dan I yaitu makan dan makin. Makan memiliki makna proses memasukkan makanan ke dalam mulut, sedangkan makin memiliki makna kata bantu yang menjelaskan intensitas. Fonem yang kedua yaitu T dan S, pasangan minimal T dan S yaitu tubuh dan subuh. Tubuh memiliki makna keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut, sedangkan subuh memiliki makna waktu sholat wajib sebanyak 2 rakaat setelah terbit fajar sampai menjelang terbit matahari. Fonem yang ketiga yaitu I dan U, pasangan minimal I dan U yaitu candi dan candu. Candi memiliki makna bangunan kuno yang dibuat dari batu, sedangkan candu memiliki makna cairan kental berwarna hitam yang keluar dari rokok yang dihisap yang melekat pada pipa. Fonem yang keempat yaitu P dan L, pasangan untuk P dan L yaitu kipas dan kilas. Kipas memiliki makna alat untuk mengibas-ngibas, sedangkan kilas memiliki makna gulungan kain sarung pada pinggang. Fonem yang kelima yaitu E dan A, pasangan minimal untuk E dan A yaitu debit dan dabit. Debit adalah volume air yang mengalir dari suatu aliran melalui penampang lintang tertentu dalam satu waktu. Sedangkan dabit memiliki makna orang yang kuat hafalnya selalu berhati-hati dalam menukilkan hadis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penjabaran fonem berdasarkan tabel IPA atau International Phonetic Alphabet, digunakan untuk mengetahui cara pembunyian bahasa dengan baik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu bilabial dan alveolar. Bilabial adalah konsonan yang diartikulasikan menggunakan dua belah bibir, sedangkan alveolar adalah konsonan yang diartikulasikan dengan lidah menyentuh. Untuk itu, saya mengambil contoh tubuh dan subuh, di mana T termasuk ke dalam alveolar plosif dan S termasuk ke dalam alveolar frikatif, dan P termasuk ke dalam bilabial plosif, sedangkan I termasuk ke dalam alveolar lateral aproksiman. Selanjutnya saya akan menganalisis distribusi fonem vokal. Yang pertama, fonem A. Fonem A awal dengan kata abdi, fonem A tengah dengan kata dekat, dan fonem A akhir dengan kata busa. Fonem I awal dengan kata identik, fonem I tengah dengan kata dabit, sedangkan fonem I akhir dengan kata sapi. Fonem U awal dengan kata uang, fonem U tengah dengan kata mulas, sedangkan U akhir dengan kata candu. Fonem E awal dengan kata edisi, fonem E tengah dengan kata melas, fonem E akhir dengan kata sate, dan fonem O awal adalah obeng, fonem O tengah adalah toko, fonem O akhir adalah kado. Yang selanjutnya menganalisis distribusi fonem konsonan. Fonem B awal yaitu busa, fonem B tengah yaitu subuh, fonem B akhir yaitu adab, fonem P awal yaitu pangkat, fonem P tengah yaitu kapas, sedangkan fonem P akhir adalah dekap. Fonem S
awal yaitu sapu, fonem S tengah yaitu basi, fonem S akhir yaitu lapas, dan yang terakhir adalah fonem em. Em awal yaitu makan, em tengah yaitu laman, sedangkan em akhir adalah tikam. Sekarang beralih kepada materi selanjutnya, yaitu jenis klaster. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa itu klaster. Klaster adalah dua fonem konsonan atau lebih yang diucapkan secara sekaligus. Saya menggunakan fonem G. Analisis jenis klaster dilakukan untuk mengetahui struktur silabel, struktur fonotatik. Struktur silabel ada dua, yaitu vokal atau vokoid dan konsonan atau kontoid. Struktur fonotoktik ada tiga, yaitu omset, nuklus, dan koda. Omset adalah sebutan untuk konsonan yang berada sebelum vokal, lalu nuklus sebutan untuk vokal, sedangkan koda adalah sebutan untuk konsonan yang berada sesudah vokal. Fonem G yang pertama, struktur silabel konsonan, konsonan, vokal, konsonan, dan struktur fonotaktiknya yaitu omset, omset, nuklus, konsonan, koda. Fonem G yang kedua memiliki struktur silabel konsonan, konsonan, vokal, dan struktur fonotaktik onset, omset, nuklus. Fonem G yang ketiga memiliki struktur silabel konsonan, konsonan, vokal, dan struktur fonotaktik omset, omset, nuklus. Fonem yang keempat yaitu memiliki struktur silabel konsonan, konsonan, vokal, dan struktur fonotaktik omset, omset, nuklus. Fonem yang kelima yaitu memiliki struktur silabel konsonan, konsonan, vokal, dan struktur fonotaktik omset, omset, nuklus. Selanjutnya beralih pada materi terakhir, yaitu alofon. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu alofon. Alofon adalah variasi pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Fonem A, suku kata terbuka makin, sedangkan suku kata tertutup makan. Fonem I, suku kata terbuka candi, kipas, kilas. Suku kata tertutup debit. Fonem U, suku kata terbuka tubuh, sedangkan suku kata tertutup subuh. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.